Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita memahami tentang ajaran Islam, yaitu halaman 11 baris keempat dari atas ke bawah. Dengan makna, mulai situ, dengan makna tiada ingkar, tidak menentang. Islam itu maknanya sudah kita bahas, mengakui dan menjunjung bagi barang yang didatangkan dengannya oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Menjunjung, mengakui, itu Islam. Mengakui, menjunjung maksudnya membesarkan apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Kalau meyakini, itu namanya iman. Kalau mengakui, itu masuk kepada rukun Islam. Kalimatnya hati-hati, tipis. Definisi dari iman dan Islam. Arti iman apa semalam? Meyakini 100% apa yang didatangkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan agama ini dan mudah. Berarti hubungan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Dari Quran didatangkan kepada Rasulullah, hadis perbuatan Rasulullah, hadis mengandung perkataan Rasulullah, hadis mengandung iqrar, takrir, penyetujuan dari Rasulullah. Hadis itu ada aqwal yang berhubungan dengan perkataan Rasulullah. Hadis itu ada berhubungan dengan af'al, perbuatannya Rasulullah. Hadis itu berhubungan dengan iqrar, takrir, penetapan, pengakuan atau diamnya Rasulullah. Nah, yang tahu ini hadis berhubungan dengan perkataan Rasulullah, ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis, para sahabat jelas sudah melihat yang diucapkan Rasulullah, yang diperbuat Rasulullah, penyetujuan dari Rasulullah. Gak bisa ditandingi karena langsung melihat dan bertemu, beriman dengan Rasulullah, sahabat. Nah, lalu setelah masa sahabat, masa tabi'in, masuk di situ Imam Hanafi, masuk di situ Imam Maliki, masuk di situ Imam Syafi'i, masuk di situ Imam Hambali. Ulama ini ahli Quran, ahli hadis, hafal Quran, hafal hadis. Ulama ini Imam Hanafi hafal Quran, hafal hadis. Imam Maliki hafal Quran, hafal hadis. Imam Syafi'i hafal Quran, hafal hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal Quran, hafal hadis. Imam Bukhari hafal Quran, membukukan hadis. Pembukuan hadis masa Imam Bukhari. Masa Imam Hanafi belum ada pembukuan hadis. Hadis di otak mereka. Hati-hati, generasi penerus ini harus kuat. Hadis di otaknya Imam Maliki, hadis itu di otaknya Imam Syafi'i, hadis itu di otaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Belum ada pembukuan hadis, Imam Bukhari belum muncul. Ini masa orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Zaman Imam Bukhari baru pembukuan hadis. Zaman Imam Muslim mengikuti gurunya Imam Bukhari, membukukan hadis. Hafalannya dibukukan. Imam Syafi'i hafalannya belum pembukuan. Otak mereka berlian. Imam Syafi'i terseret langsung hafal. Imam Bukhari mendengar langsung hafal. Kalau terseret dia langsung hafal, apalagi mendengar. Kita mendengar terseret.
Nah, inilah Bapak Ibu pentingnya membaca biografi ulama yang manakib-manakib. Ini pengajian kita nih ilmiahnya baik, kita nih baik, kita kada menyerang orang, kita kada nyambati orang, kita memahami agama ini mulia. Tinggal kitanya jadi mau kada. Makanya julur kekanakan lain ini. Ika mengaji bujur-bujur, ngaji di YouTube aja nih. Oh, lo mengadi kekanakan ini, nang wae ini nih, nang bukan kalacingan nih, nang raja pandir nih. Dulu kan disuruh Pak Ibu mengisi di perkuliahan, tapi satu syaratnya ada tanya jawab. Di situ kita kau menilai. Pertanyaan bulannya ini kita kau menilai. Diulang nih, bisa jurusan matematika, bulannya kita pintar, masuk program situ. Pintar mereka nih, fakultas kedokteran. Kita pintar nih, calon-calon dokter nih, SPM, calon polisi nih. Pokoknya setiap guru masuk ke itu diminta pasti ada guru setelah ceramah ada sisi tanya jawab. Di situ ketahuan ini sudah. Guru, ya silakan. Zaman Nabi nggak ada guru, nah, sudah kita. Zaman Nabi nggak ada kan guru, ya. Kenapa maka kita lakukan yang tidak dilakukan Nabi? Apakah setiap yang kita lakukan yang tidak dilakukan Nabi itu sesat? Pertanyaannya itu, apakah setiap yang kita lakukan yang tidak dilakukan Nabi itu sesat? Perlu bertanya dulu, baru kita menjawab. Sesat dulu. Berarti apapun yang kita lakukan yang tidak dilakukan Nabi itu sesat. Iya dulu. Kalau yang kita lakukan nggak ada zaman Nabi terjadi, gimana? Anda punya HP? Ya dulu. Ada nggak HP zaman Nabi? Nggak ada. Berarti sesat. Kalau kayak itu sedunia sesat. Kita bukan bicara masalah HP dulu, kita bukan bicara agama. Apakah HP itu bukan bagian dari agama? Di HP ulun tuh, nah di mobil ribuan kitab ulun dulu supaya ulun kemana-mana perlu punya referensi. Kadang-kadang dadakan diminta orang ceramah, kadang-kadang dadakan ditelepon orang untuk menghadiri di forum. Kita perlu referensi. Ulun punya HP, ulun download kitab-kitab Ahlussunnah Jamaah di HP. Tinggal ulun di PDF-nya tuh mau buka aja lagi, ada kan dokumennya. Mau buka aja lagi. Apakah HP ini bagian dari agama? Enggak, bagian dari agama. Dalam HP itu ada aplikasi Quran, bukan bagian agama? Enggak, bagian agama. Di dalam HP itu ada ilmu tafsir, bukan bagian agama? Enggak, bagian agama. Menolong nih HP ini untuk kita. Tapi kan dulu buatan orang Yahudi, buatan orang Yahudi. Berarti kita buang bro. Kamu punya HP apa? iPhone bro, buang. HP iPhone, ulun kada. Murahnya HP ulun paling 2 jutaan. Ini berapa HP iPhone? Kritis orang nih. Berarti Anda melakukan yang dilakukan Nabi? Iya. Berarti Anda tidak melakukan yang tidak dilakukan Nabi? Iya. Berarti apapun yang Anda lakukan harus sesuai dengan yang dilakukan Nabi? Iya. Berarti sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah dan sesat? Iya. Nabi berkubur tidak pakai peti. Dia pakai peti. Mekah, Madinah, lebih orang. Tanahnya tanah apa? Danau Panggang. Berarti ada Danau Panggangan bid'ah dan sesat. Nabi berkubur tidak pakai peti. Dan di dalam hadis ada sunnah kubur-kubur itu jangan pakai peti. Pantas Nabi ngomong seperti itu karena daerahnya mana? Kering. Biar cucuk berkubur jangan di Danau Panggang. Bawa mayat tuh ke gunung sana tuh Habdan Muhyiddin sombong sana 20 juta satu lubang. Anda pernah ke Mekah, Madinah? Pernah dulu. Sering melihat yang tidak dilakukan Nabi dilakukan mereka? Iya guru. Orang tahu pakai kursi roda? Iya. Ada kursi roda zaman Nabi?
Gak ada guru. Kenapa orang tahu pakai kursi roda? Itu nyalahin Nabi. Ini asam urat guru. Asam urat ada zaman Nabi? Gak ada guru. Berarti kalau orang asam urat bid'ah, sesat. Apa hubungannya? Cara memahami agama bukan seperti itu. Sa'i antara Safa dan Marwah paling atas pakai mobil, gak pernah dilakukan Nabi. Gak bisa lari-lari kecil. Ada lampu hijau, gak bisa lari-lari kecil. Kenapa maka pakai mobil? Menyalahi Nabi nih. Bid'ah, sesat. Kalau cara memahami agama seperti itu, hancur agama ini. Berarti banyak sekali orang sesat di dunia ini. Nah, ini kepicikan pemahaman dan tidak mau menganalisis semua dalil. Kesalahannya di situ. Cukup 2-3 punya hadis, cukup 2-3 punya ayat, jadi ulama. Gak bisa. Tahu dalilnya apa? Kullu bid'atin dhalalah guru, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Setiap bid'ah itu sesat, ya, setiap sesat itu masuk neraka. Berarti bid'ah itu apa? Yang tidak dilakukan Nabi guru. Saya mau baca guru, Anda mau baca, saya belajar. Kuat mana keilmuan belajar dan membaca? Bapak Ibu, kuat mana keilmuan antara belajar dan membaca? Belajar pasti ada guru kalau mau baca. Nah, ini bahayanya orang membaca tanpa berguru. Dia membaca saja, dia tidak belajar dengan guru. Kalau kita belajar pasti ada punya guru. Kalau kita membaca belum tentu pakai guru. Anda akan bertentangan dengan perkataan para ulama ahli, malam yakun syaikhun masyaikhun syaikhun. Siapa yang tidak punya guru, maka syaitan yang membisiki pemahaman Anda. Malam yakun lahu syaikhun masyaikhun syaikhun. Siapa yang tidak berguru memahami agama ini, syaitan yang akan membisiki pemahaman itu. Berarti pemahaman ulut ini pemahaman syaitan ya guru, bukan pemahaman syaitan. Berbeda Anda dengan saya. Saya hasil belajar, Anda hasil membaca. Analisis dong kata-kata itu. Imam Syafi'i menjelaskan al-muttasil manittasala bil muttasil faqad wasala. Ilmu yang selamat, kata Imam Syafi'i, ilmu yang punya mata rantai sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang tidak dilakukan Rasulullah langsung dikatakan sesat. Hadis itu benar, pemahaman Anda saja sepihak, tidak mau memahami pemahaman yang berseberangan. Kebiasaan Anda memahami seperti ini menutup diri dari pemahaman yang berseberangan. Diam. Kita boleh debat, tapi jangan panas. Diam. Maka baca hadis Nabi dalam kitab Sahih Muslim. Tadi kan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Itu jangan hadis Anda. Ya guru, coba buka dulu Sahih Muslim. Sahih Muslim hadis 1117. Di dalam hadis Muslim ada yang disebutkan man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Siapa yang merintis kebaikan yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Nah, ini hadisnya nih. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Siapa yang merintis kebaikan menurut pandangan agama Islam, falahu ajruha, dia mendapatkan pahala, wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan yang kamu rintis itu. Ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujur syai'un. Setelahnya terus menerus amalan itu tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya dapat pahala. Lalu kamu yang merintis, orang yang melakukan itu gara-gara kamu merintis, kamu dapat transfer pahala sebanyak orang yang melakukannya itu.
Siapa di kampung ini yang merintis keyakinan untuknya tuh benar-benar pahalanya. Kemudian siapa yang merintis keyakinan? Ini masjid ini jadi bagus seperti ini siapa utangnya? Untungnya berpahala benar. Itu diskutif berkenal siapa tuh? Sama aja juga tuh contoh itu apa namanya kias. Masjid bagus, siapa nih merintisnya? Siapa nih yang arsiteknya? Siapa ini orangnya? Merintis kebaikan. Kemudahan di kampung, siapa yang merintis itu? Bangunita, siapa yang merintis itu? Kerumunan kematian, siapa yang merintis itu? Semuanya tidak bertentangan menurut pandangan agama Islam. Kalau memahami Islam seperti ini, apapun yang tidak dilakukan Nabi bid'ah dan sesat. Islam itu hanya pantas di zaman Nabi, untuk pantas di masa di luar zaman Nabi. Wali semua pun bid'ah dan sesat akhirnya karena masuk ke Indonesia dakwahnya melewati wayang sesat semua. Haulan sesat semua. Nah ini maka orang-orang yang seperti Bapak Ibu, maaf, 1-2 hadis jadi ulama. Kalau ulama-ulama yang hebat analisis semua hadis baru berani ngomong. Nah ini Pak Ibu berat kita ngomong zaman sekarang, tapi kita sampaikan supaya terkuat mana yang dangkal, mana yang dalam keilmuan tanpa kita mengakuan. Nah lalu hati-hati, maaf, ulama seperti Syekh Muhyiddin Syekh Syarafuddin An-Nawawi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama-ulama besar itu menjelaskan bid'ah itu hukumnya terbagi kepada 5: wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Bid'ah itu hukum terbagi kepada 5. Nah itu Imam Syafi'i membagi bid'ah itu kepada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ini yang mengatakan ini Imam Syafi'i, bukan Imam Samudra. Yang imam siapa ini? Nah kualitas pemahamannya Pak, kita nikah kalau Pak Aliman jelas paling Imam Syafi'i. Biografinya dibuka, dibaca ya. Nah Imam Syafi'i ma yukhalifu syar'a bahwa bid'atun dhalalah. Apabila bid'ah itu dilakukan tapi bertentangan dengan pandangan agama, maka bid'ah itu sesat. Wa ma yuwafiqu syar'a bahwa bid'atun mahmudah. Apabila bid'ah itu dilakukan tapi tidak bertentangan dengan pandangan agama, maka bid'ah itu adalah bid'ah yang baik. Inilah pegangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i bagian para ulama. Lalu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bid'ah yang baik memunculkan 3 hukum: wajib, sunat, boleh. Nah ini hati-hati nih. Di Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Tuhfatul Ragibin, bid'ah yang sesat memunculkan hukum 2: haram dan makruh. Bagi sudut pandang hukum itu berkembang Bapak Ibu. Hukum itu berkembang, tapi tidak berubah. Kasusnya maksudnya berkembang, hukumnya tidak berubah. Seumuran wajib, sunat, haram, makruh, makruh, sunat, wajib, haram. Nah kita teruskan. Ini ulama ahli. Kita nih anak selamat Pak Ibu mengikuti orang aja cukup. Kita ngikuti ulama aja, tidak usah kita menabrak pendapat ulama, karena kita aja bukan ulama. Ustadz yang ada, siapa maaf kita ustadz, minta maaf, paling murid, paling murid mengakui kita ustadz, tapi yang bukan murid kita belum tentu mengakui kita ustadz.
Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, ulama mengakui keilmuan mereka. Masanya di masanya seluruh ulama dunia mengakui keilmuan mereka, bagaikan lautan ilmu mereka tanpa ada dasar, bahkan samudra yang tidak bertepi. Apa itu? Dalamnya kan. Nah, kemudian contoh bid'ah. Tadi kan dua, Imam Syafi'i mengatakan ada baik, ada jahat. Nah, baik sesuai dengan agama, pandangan agama. Kalau Rasulullah itu jelas yang diperbuat Rasulullah jadi hukum, yang ditinggalkan Rasulullah jadi hukum, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah semuanya jadi hukum. Di masa Rasulullah sahabat Pak Ibu yang tahu. Nah, sedangkan kita ini nggak tahu, karena kita nggak hidup di zaman sahabat, di zaman Rasulullah enggak. Ikutilah pandangan ulama. Karena yang menyuruh mengikuti ulama itu Rasulullah. Ittabi'ul ulama. Ikuti para ulama, kata Rasulullah. Wa innahum 'indallahi kurama. Karena di dalam pandangan Allah ulama itu mulia. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kenapa? Maka biar langsung ke Rasulullah. Sedangkan biar ahli waris. Ahli waris itu kadang mau pasti bersambung kadang. Masa keponakan jadi ahli waris? Kan jadi ahli waris itu anak dulu. Masa keponakan kan jadi ahli waris itu kita. Mata rantainya kan ada. Nah, ketahuan orang yang jadi ahli waris itu ada punya mata rantai. Dulu ya, ulun guru membawa anak, oke. Ulun kawin lawan laki ulun guru, ya. Lalu membawa anak, ulun membawa anak, ya. Berarti anak tiri kan laki pian. Gimana tahu guru? Nah, bisa berbantu kan pian. Kan gitu tuh, analisisnya kan gitu. Orang ini membantir. Guru ulun membawa anak, ya. Kawin ulun lawan laki ulun guru, ya. Laki ulun guru meninggal istrinya, oh iya. Lalu guru anak ulun di guru lawannya, ya tuh anak biar kedua kan, ya anak ulun dulu tuh dapat warisan guru. Ada dapat? Kenapa guru? Anak tiri? Ada dapat? Jadi orang guru dapat anak tuh, ingat kalimatnya anak tiri. Anak tiri suami kada dapat. Tapi guru orang memang kada boleh menikahi. Ini nikah kada warisan kan? Jangan miring kayak itu malu. Yuk, anak tiri kada dapat warisan. Yang dapat warisan tuh pian berdua kawin lawan laki pian. Laki pian kan meninggal anak ini. Adalah laki pian tuh punya anak. Maksudnya dari anak pian, anak bini sini tak dulu. Ada guru berbekong, seekong. Lalakian bibinian, lalakian. Lu dapat warisan tuh. Kenapa guru anak sini dapat warisan, sedangkan anak ulun kan dapat warisan? Nah, anak tak dulu anak sidin, bimnya bim sidin. Anak pian anak tiri, bimnya bim siapa? Nih anak laki pian ada nih siapa namanya? Si Inudin. Laki pian tadi siapa? Hamid. Nah, berarti anak tiri dari anak laki pian tuh, anak pian yang tadi itu bin Hamid. Sedangkan anak pian ada nih bin Jinudin kan? Anak pian ada karena pian diberi anak satu imbah kawin kan? Ya, pian bu anak. Nah, anak bawaan pian itu anak tiri laki pian. Kenapa gerumah kakak itu hukum besar kayak itu? Ulun bingung. Yang bingung ulun kayak apa lagi menerangkan? Hadir nih. Pokoknya anak tiri biar kada dapat habis saya. Ulun guru dapatlah warisan. Kada dapat biar. Kenapa guru? Laki biar kada meninggal. Inilah guru ini kada pintar juga guru lah. Nah, guru ini. Datang di mana warisan? Laki biar hidup. Ujar orang guru dapat. Nah, aksidin kematian bini
Itu kalau kasusnya. Artinya apabila laki kira meninggal, nang dapat anak tak sini terdahulu dapat, kemudian anak pian nang apa hasil kedua ini dapat juga. Laki kira kalau meninggal pian dapat seperti dapat anak tiri pian kada dapat habis ya. Ujung-ujung anak itu dapat anak tiri berilaan jadi begitu. Si dinak bingung. Nah, itu sama warisan itu kan jalurnya kemana? Laki kalau tuh laki ya kalau meninggal tapi bukan mendoakan lah. Iya kayak ada bang ini guru lah dapatkan oleh warisan laki lo. Ini muntah dulu sih dia meninggal muntah dulu ya. Nah jangan apa gue ada itu dibully. Itu kan orang laki dia secatoknya dia nih. Ya gue kalau inya kayak gue begini pulang begini pulang. Nah itu sama tuh kasusnya. Nah lihat kasus memahami kasus muncul hukum. Semua anak belum tentu dapat warisannya. Anak apa nih? Anak tiri kada dapat. Ini anak apa? Anak angkat kada dapat. Ini anak apa nih? Dulu nikah kada dapat. Yang kada dapat ya apa? Desa kada dapat. Anak dapat tuh anak kandung, anak resmi. Gak gue udah petakon pulang guru lain. Takut dia pian situ. Yang mau banding ini orang nih. Ya takut silahkan. Ulun menghargai. Kasus kada tuh. Kasus namanya. Nah lihat 5 kalau tadi. Ada bid'ah yang wajib dilakukan walaupun tidak terjadi zaman Nabi, walaupun Nabi tidak melakukan, wajib kita lakukan. Sampai bid'ah itu wajib dilakukan. Yang ini kan bid'ah haram, sesat, jangan dilakukan. Ada bid'ah yang wajib dilakukan walaupun tidak terjadi zaman Nabi, walaupun tidak terjadi zaman sahabat. Apa? Pembukuan Al-Quran. Adalah zaman Nabi pembukuan Quran. Kalau bid ngomong jangan melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Sedangkan Nabi hafal Quran, dia hafal Quran kan dia ada bid'ah. Belakang hafal Quran bid'ah. Ayo sasat. Yang kita disasat. Pembukuan Quran wajib dilakukan. Karena di masa zaman Nabi, masa zaman sahabat, orang semuanya hafal Quran. Otak orang diberi Allah keistimewaan. Turun menurun generasi ke generasi, melemah kekuatan daya ingat tu baik gue. Akhirnya para sahabat Ibnu Siddiq dan Umar bin Khattab kumpulkan Al-Quran baik Sayyidina Abu Bakar. Karena kita mengingat generasi setelahnya, banyak penghafal Quran yang dibantai perang Yamamah disetujui oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Zaid bin Zabit ahli mencatat Quran, hafal Quran dipanggil, diteruskan zaman Sayyidina Umar, diteruskan zaman Sayyidina Utsman. Maka sempurna Al-Quran dikumpulkan 30 juz. Andai kata zaman kita kali ada Quran ya, bid'ah wajib itu. Berbahaya kalau Al-Quran tidak dikumpulkan. Minta maaf. Kekuatan otak kita berbeda dengan otak orang terdahulu. Ada usah jauh-jauh. Zaman pian semula nih, maaf Tuhan adalah kolkulator. Guru-guru pian tuh kolkulator berjalan. Yang pernah dihadir Tuhan. Wah ini kekanakan. Zaman pian wajib hafal kalian belakang dah hafal diteriakan guru dijemur dia orang disantram dia orang hulu sungai disantram. Apa disantram tuh saksi bentis sampai berdiri di muka belakang dah hafal isuk harus hafal bertambah hafalan gitu. Sakarnya jadi tukang kasir ini. Baiknya matematikanya jadi sudah.
Wajib Pak itu bid'ah wajib. Membukukan tafsir Quran, membukukan cara memahami hadis wajib, karena menjaga supaya orang jangan sampai memahami Quran dan hadis seenaknya. Ada tafsir Quran itu jadi mengantisipasi sekehendaknya memahami Quran, sekehendak seleranya karena memahami hadis. Lalu ada tafsir Al-Quran, lalu ada syarahnya hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maksud hadis Bukhari. Kemudian lagi Imam Fakhrul Razi mentafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, mentafsirkan, menjelaskan maksud Al-Quran. Itu ulama ahli tafsir. Lalu belajar di Darussalam tafsir Jalalain. Nah, itu Darussalam. Belajar lagi tafsir para ulama, karangan ulama besar asli Indonesia, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani punya tafsir namanya Marahul Labib. Dibaca di Darussalam supaya orang-orang yang seolah di Darussalam jangan memahami Quran seenaknya, supaya anak jadi tuan guru jemputan Darussalam jangan terpengaruh lawan orang membaca terjemahan Quran. Percaya sekolah kan anak Darussalam tahu. Tapi kelas aliyah maka belajar tafsirnya itu di aliyah sudah, kelas 2 aliyah sama kelas 3 aliyah belajar. Nah itu bid'ah wajib. Bid'ah sunat maulidan supaya tahu Nabi itu mulia, Nabi itu dipuji Allah. Kalau kita puji yasinan, jangan yang ada yasinan di kampung lulu gua rami yasinan di kampung. Ada di kampung, suatu kampung 85 orang jumlah anggotanya, sebulan sekali luasnya putarannya 85 jumlah anggotanya, berarti 85 bulan lah kalau wasat. Nah itu tentu yasinan sunat tuh. Kenapa maka sunat? Ada unsur silaturahimnya. Bid'ah sunat. Kemudian lagi bid'ah haram. Nah, apa haram? Bid'ah haram kalau ada boleh. Nah, mau undang bubuhan kuda lumping, bulan beruntung mana beruntung kalau tuh kesurupan kan? Adalah zaman Nabi itu saling pulang bubuhannya nah. Itu ada dua, tapi bertentangan ke dalam Islam. Adalah makan pako, adalah makan pepancing, adalah makan batu. Tapi itu budaya itu produk manusia, bukan produk Allah. Cari yang lain-lain pak kali itu saling bubuhan pawang. Datang ke rumah, giring-giring ini pak nijar, pak nikah dia jump lagi, saringnya belum. Ayo orang kepentingan dunia, surang kepentingan hukum, tidak haram. Ulang 17 Agustus yang sifatnya dijudi haram. Nah, minta maaf ibu-ibu, ada bina lanci-lanci pak gue itu gaya juga itu tarung dia di sini. Ulun melihat di jalan lah nyetir mobil bagaimana melihat emak tarung di atap di sini karena dijulung kalau rumahnya Inur, rumahnya Inur menjemput tarung tuh pulang rumah jalannya gini jangan beli ke rumah. Kalau usah sampai kalau usah kita paham benar dia nih. Terus siapa yang merintis tuh lancinya rumahnya Inur mungkin 17 Agustusan dijemputnya tarung di sini. Buka ke situ dijulung lalu rumahnya amat menjepit pulang. Ulu tiba melihat tangan kadang lagi merek mobil. Ini siapa nih merintis ini? Orang cari pak, nak berpendidikan. Anunya itu nah, jadi ulun perlombaan itu nak mengandung education pendidikan. Ini pengajian nanya nih, ngaji benar ini. Parah banget.
putih itu nama rintis mati. Nah ya tuh bahaya. Coba Pak, jalan 17 Agustus tuh cari lah, karena nih pahlawan yang banyak meninggalan. Ayo siapa yang azan yang paling bagus? Ayo Pak kasih itu pulang. Azan yang paling bagus siapa? Dapat duit 300.000 apabila napasnya tak kurang, 200.000 apabila napasnya tak pendek, 100.000. Nah apabila salah kalian dapat. Panitianya juga anjing. Ini mulut Pak ya, iya jurusan. Karena tuh abahnya Ahmad, abahnya Inor, abahnya Marwan berpakaian daster di binian. Oh mah, apa berpakaian daster di binian tuh baunya daster. Di pihak ibuannya ketawaan, nah ini ini haram tuh sudah bukannya arahnya. Merintis haram, makruh. Apa makruh nih? Bid'ah makruh. Maaflah. Menghiasi masjid berlebihan itu di dalam kitab makruh. Menghiasi masjid baik berlebih-lebihan. Minta maaf. Ada namanya kubah emas. Kalau kubah emas di Brunei Darussalam sesuai masyarakatnya makmur. Orang Brunei itu baik gue mencari hanya urusan perutnya lagi, pendidikannya gratis, rumah sakitnya gratis semua. Orang Brunei itu baik ada ambisinya, ini mencari hanya untuk perutnya aja lagi, sekolahannya gratis, rumah sakit obat gratis. Orang Brunei wajar ya kubah emas, negaranya makmur. Coba maaf di Depok tuh emas gitu, tapi kadang kubahnya pak dipolis ya emas. Di Depok tuh apalah makmur lah masyarakatnya. Nah makruh kalau kita di sini makruh, aku aja cat emas, catnya aja mirip. Kalau kubah emas bujur, Brunei ulun melihat luar dalam mihrabnya aja Brunei itu keramiknya tebal emas, kadang nggak pakai pintu. Raja Sultan Brunei sembahyang subuh pengajian kitabnya sambil lautan. Ulun datang melihat nih sebagian ulun melihat mihrabnya nih kada khusyuk. Kenapa? Keingatan Indonesia hilang ngan pati wakam Indonesia ini emas berapa emang ini satu balung emas tuh mihrabnya Brunei itu emas. Ada khusyuk belum? Belum ada kanan dia. Kita menuruti karena kawan negara orang makmur, negara kita kan jangan sampai mubah boleh saja. Nah Bapak Ibu boleh saja nih biar nih pakai anosal Palestina belum ada jadi mobil dari kedikan pulau dari Madang boleh biar cinta lawan rakyat Palestina bagus. Semalam tuh di Murjani bagus penggalangan dana ulun disuruh naik ke atas panggung, ada undangan khusus Pak Wali Kota mengharap guru hadir. Insya Allah duduk ulun di atas panggung melihati bubarnya umat jangan dipisah yuk bibitnya nona lagi ya. Angka itu Pak masalahnya ada dipisah Pak. Tujuan orang malu bendera orangnya bisa orang hadap betokol di situ acil ya nah ya jalan siapa pun acara tuh bagus bisa bikin yang sebelah sini khusus rakyat sebelah sini khusus. Ulun hanya diminta hadir hati ulun kali nyaman nah itu aja bagaimana lagi ulun nah siapa hati kita kali nyaman karena bercampur nah itu selamat iman pun hati nyaman-nyaman aja. Iya kayak apa bejel-bejel itu bergabung kayak itu. Nah kayaknya bapak mantinan pak gue bapak mantinan ngomongnya apa sunat tapi bercampur. Nah haram kan tulisi khusus laki-laki
khusus perempuan. Nah, terisi saatnya nang lelaki ini kawan dan bininya anggaplah kada bisa membaca. Yang penting hukum kita kada melanggar, berusaha ada, nah berusaha kita sudah. Bapak Ibu, itu contoh bid'ah. Kemudian kembali lagi, ada kaulah langsung gak pernah dilakukan Nabi, jangan kita lakukan. Gak pernah kasih Nabi, jangan kita lakukan. Itu picik pemahaman. Terus dia ada ingkar, jangan menentang. Ia akan sesuatu daripada barang yang dikenal, diketahui daripada agama Islam dengan mudah. Nah ya kan? Ini Islam nih, agama Islam ini mudah. Kenali pandangan sudut pandang agama Islam baik kada. Jangan ngomong ini ada di zaman Nabi, kada boleh. Karena banyak yang tidak terjadi zaman Nabi, terjadi zaman kita. Gimana kita cara menyikapinya? Langsung kita padahal sesat, sedunia ini yang sesat. Ini kesalahan cara memahami agama. Daripada yang wajib, apa-apa yang wajib. Bapak Ibu, tarawih berjamaah ada di zaman Nabi? Gak ada. Perintis tarawih berjamaah itu zaman Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Nah, kata Nabi tarawih ada berjamaah, belum yakin ada dikerjakan. Berwirid gak ada zaman Nabi, tapi isi wirid diamalkan Nabi. Sekali lagi, isi wirid yang kita baca subhanallah dan seterusnya itu tidak dilakukan oleh Nabi secara berjamaah, tapi itu amalan Nabi. Lalu kita berjamaah membaca wirid, gak pernah dilakukan Nabi. Bid'ah, oke, sesat, ada. Kenapa guru maka berjamaah sedangkan Nabi beramalan itu kada berjamaah? Pertanyaan, kalau membaca wirid kada berjamaah, kira-kira tak baca lah? Tak baca ada? Ada tak baca. Dengan berjamaah tak baca. Betul. Dan sunat, nah sunat pandangan agama nih, sunat apa-apa yang sunat, berharum-haruman sunat. Tapi ketujuh berharum-haruman. Bapak Ibu nih diberesihi 40 hari sekali sunat itu ditabas sunat 40 hari sekali. Tapi sunat Nabi itu ibu-ibu beresihi budak. Maaf kayak ini bang dana keluarga pria ibu pandir lah. Haram digalakan. Jangan berkotek-kotek buai. Nah kotek nih karena kadang sah bodoh, karena Nabi gak pernah melakukan itu, istri Nabi gak pernah. Nah itu kayak haram. Anak apa haram? Kada sah kayak bodoh. Banyak mini yang gue kotek. Kemudian makro. Nah apa-apa makro. Makan bawang mentah makro. Orang beri sampai mulai tercapat dibenam dulu. Yuk tuh. Alim ke orang beri dibenam dulu. Ya kan? Nah orang beri jangan memantah, benam dulu di dapur. Nah ambil hati kalau teh kucing. Tepat. Dan mubah boleh aja, pakaian yang baik-baik boleh, asalnya yang baga. Nah itu boleh. Makan makanan nyaman-nyaman boleh, nyatakan ibadah jadi sunnah. Nah itu Nabi makan gandum, kita makan nasi. Nah berain surat Nabi 3 jari makan. Nanti makan Nabi gandum, kita nasi sop. Nah ada kawan gitu. Wallahu a'lam. Allah aja yang maha tahu. Kata musannif, kata pelarang kitab. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Pembahasan pada pagi hari ini, Islam itu luas, jangan sempit memaham. Karena kita mudah menyalahkan orang dan mudah merasa benar dari
semua selamat, panjang umur dalam kebaikan. Al-Fatihah. Iya, wa'fu'an ya karim, wa'fu'an ya rahim, wa'fu'an ya rahim. Allahumma inna nas'aluka bihamdi jahil Mustafa wa rasulika Murtada an taqdi hajatina ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma hafazna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.